Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gak usah pakai mic. Takut gak sama saya? Gak kok, sunyi, diam, tenang sekali. Biasanya kalau maju, kalau bicara dulu. Kalau pertama, kalau saya batuk, apa? Soalnya bukan virus itu, saya itu masih lalu. Yang kedua, mohon maaf, waktunya cepat ya. Saya itu lagi berangkat dari meeting fakultas ketemu Pak Dekan hotel di Maluku. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Kamalullah. Orang suka keliru Amarullah ya panggil aja Karim, Kak Karim, Pak Karim. Saya dipanggil Mas yang saya masih muda ya, dan saya masih muda. Saya itu kalau di kampus jalan lewat kelas itu mahasiswa itu cuek semua. Terus saya duduk di ujung, busuk. Saya bilang, ya doakan saja. Saya kembali jadi maba, apa S3 gitu kan. Kalian panggil Pak atau Kak terserah ya. Saya itu sebelumnya ketua KN tahun 14. Itu kan di tahun 2014. Terus 2014 ketuanya Mas Muhammad. Sekarang kemudian ketuanya saya. Mbak, mana? Oh iya. Oke. Gak pernah baca kan di Babel. Kategorinya apa aja? 8 2016. Sudah baca belum? Belum. Ya belum. Saya tanya. Kalau belum nggak saya gini. Baru masuk belum. Belum. Oke. Kalau teman-teman merujuk apa namanya? Yang mengatur disabilitas Indonesia itu Undang-Undang 8 tahun 2016 ya tentang penyandang disabilitas. Satu lagi Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Apa itu? United Convention of Rights for Persons with Disabilities. Yang saya bikin itu didulukan berlaku dalam penyandang cacat tahu ya. 497 kemudian ada ratifikasi yang saya bikin internasional BPPT kemudian apa berlaku undang-undang baru undang-undang penyandang disabilitas. Jadi pertama ini yang teman-teman harus tahu jangan gunakan istilah penyandang cacat ya. Pakainya disabilitas itu minimal. Yang lebih manis apa? Difabel ya kan? Makanya kita pakai itu difabel disability. Makanya itu sudah kesepakatan kita sejak kita mendirikan UKM ini tuh waktu itu masih sama Pak Pratikno. Sekarang masih. Insya Allah saya ketemu di KN ya. Pernah di KN? Jadi saya tuh terlalu banyak ngurusin pemerintah malah dibuat KN. Siap puas ya? Oke, menurut Undang-Undang 8 2016 disabilitas itu ada kategorinya ya. Karena ada disabilitas netra. Itu apa? Penglihatan. Maksudnya penglihatan itu apa? Masih apa namanya? Terang. Mas Putra. Maksudnya penglihatan gimana, Mas? Betul, keterbatasan dalam penglihatan. Jadi kalau teman-teman lihat definisi disabilitas itu memang mengakui ada keterbatasan fisik atau keterbatasan sensorik atau keterbatasan mental. Nanti silakan lihat sendiri ya. Kan ada kategorinya macam-macam. Jadi memang secara fisik diakui ada keterbatasan. Tetapi secara sosial tidak ya. Memang ada keterbatasan. Saya jadi latihan ini bukan apa itu rekayasa CGI ya apa ya. Ini asli ya teman. Bahkan dulu tuh saya CPNS itu ditanya itu benar asli bisa. Wah, 5 itu.
Bener ya, kelas filsafat hukum ya. Kenapa? Kelas filsafat hukum. Iya. Keterbatasan penglihatan. Lainnya disabilitas netra apa? Lainnya netra apa? Low vision termasuk disabilitas. Apa? Jenis lainnya. Jenis lainnya. Pendengaran apa pendengaran? Enggak, kalau istilah dibilangnya disabilitas kalau istilah tuli itu ya nanti pembahasannya di dalam. Kemudian apa? Ada seperti disabilitas fisik kayak saya, ada disabilitas mental, ada disabilitas genital. Nah, yang kadang kita salah paham, orang disabilitas mental dianggap IQ-nya rendah, belum tentu ya. Jadi kalau mental itu dia lebih psikologi punya. Saya itu dulu punya adik kelas 51. Itu mati apa ya saya cerita. Tentunya adik kelas ini kalau dulu tuh ujian sekolah itu kan duduknya biasa. Itu kalau ujiannya IPA, matematika, ya biologi segala macam, itu lantas ya. Saya tenang kusuk gitu kerjanya. Dan nilainya apa? IPA 90 guys. Tapi begitu ujiannya IPS lah, sudah gitu. Bapak berdiri, pukul-pukul kepala sendiri, duduk itu soalnya batuk, duduk. Dia ada kelainan mental, betul. Tapi IQ-nya enggak ya. Jadi dia tuh merasa ketika sosial itu kan banyak hal kan, kayak panik atau merasa nggak bisa, dia nggak bisa mengendalikan mentalnya atau psikisnya. Nah, kalau disabilitas genital itu memang mohon maaf, IQ-nya di bawah kita, di bawah rata-rata orang. Sehingga memang ada keterbatasan secara IQ memang. Nah, itu yang salah satu yang Thailand. Bukan di Bangkok ya, jadi barat kalau Jakarta itu ke Bandung kali ya, jauh ke provinsi mana itu ada pusat rehabilitasi Thailand itu menampung para disabilitas genital itu memang kita tuh nggak boleh memfoto langsung orangnya, jadi dari belakang. Jadi misalnya saya nggak nanti ada di saya ada itu apa kita. Nah, ini yang teman-teman tahu ketika berhadapan dengan saya sepakat ya Pak ya, ketika teman-teman berhadapan dengan disabilitas atau difabel itu sebetulnya sama kayak ya berhadapan sama orang umum. Ya etika, sopan santun itu yang penting tuh itu, jangan tiba-tiba misalkan ketemu saya gitu, terus kayak gimana gitu, kayak pertama kali lihat kan gitu atau apa gitu loh. Saya pernah diskusinya ada ibu-ibu sama anaknya, ibunya tuh kayak sih nggak mau nyerang gitu loh, kayak enggak ya kayak ya itulah makanya teman-teman bersyukur kita teman-teman bisa sampai apa semua. Oh enggak, ya tahu bahasa aku udah tahu. Tapi rata-rata ya masih di jalan ya. Saya nggak tahu itu. Yang paling penting itu nikah. Jadi ketika ketemu ya udah gitu, maksudnya jangan terus kayak apa gitu. Terus ini ada salah satu kata kunci ya. Biasa kalau saya jadi pemateri pembicara tentang disabilitas, yang paling penting itu apa? Acceptance, penerimaan. Kita mungkin misalnya UGM mungkin agak ribet belum cukup, tapi yang paling penting acceptance dari hati kita. Kalau dari kita dari hati kita sudah menerima, oh memang kamu disabilitas, bahkan menerima diri sendiri ya, itu paling penting. Yang psikologi itu pasti tahu banget ya. Kalau kita sudah menerima, kita punya perspektif yang benar bahwa mereka sama seperti kita, maksudnya punya yang sama, terus dasarnya itu juga bukan belas kasihan. Insya Allah dalam tindakan itu ya nggak kelesan-kelesan amat lah.
Nah, cuma kan memang disabilitas itu kan banyak ragam. Nah, seperti misalkan ada disabilitas umum atau teman-teman manggilnya tuli gitu kan, istilah lain misalnya dipakai Mas Surya Said tapi Mas Surya Said itu dia kan pakai siap puas itu sama hukum puas sama siapa namanya siapa Afifah 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 belum dikenal di fakultas apa ya? Fakultas apa? Tadi saya bilang mata kuliah apa hukum terus saya melakukan apa fakultas apa ya? Saya hukum ya. Ada dari hukum ini bahasa apa namanya? Fania. Semester belum ke jurusan. Bukan saya ngasih. Pokoknya apa? Pokoknya apa? Maksudnya apa saya keras? Saya sebenarnya ya. Mungkin apa? Bisnis atau pidana. Sudah pernah ketemu Prof. Diki? Belum. Jadi dulu pernah ini kan besok saya pernah ikut tes mahasiswa. Karena itu tahun 2014 ya. Kan Prof itu kan dari aku. Saya tanya, Prof, lu mau ikut tes? Tapi nggak tahu tempat penginapan. Maksudnya dalam bayangan saya tuh, oh silahkan apa namanya di rumah saya jawabnya apa? Saya itu ya 16 tahun tuh kan udah OTW ya. Disabilitas itu banyak ada beberapa hal kita memang tahu cara karena suka salah benar. Misalnya ada orang mohon maaf tunai disabilitas itu kita jangan bilang tunai ya, tunai setelah dulu. Kalau sekarang disabilitas netra, disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas apa bicara gitu ya. Berarti ya disabilitas netra itu banyak kategorinya. Misalnya apa? Tadi disebutkan low vision. Low vision itu apa? Dia pakai kacamata itu katanya itu biasanya minus atau plus 10. Kalau nggak pakai kacamata itu nggak bisa sama sekali. Kalau saya kan tepas masih bisa lihat. Dan meskipun agak blur gitu ya, dia masih bisa lah. Ini kan paling berapa? Satu. Disabilitas ada low vision, ada blind person. Dia benar-benar mohon maaf sama sekali. Ada buta warna ya kan? Bukan buta asmara ya. Benar-benar. Nah, biasanya orang suka salah ketika ketemu sama yang blind person. Dia pakai kacamata, dia pakai tongkat. Nah, teman-teman harus paham satu, mereka itu, jadi mereka tongkat kacamata itu bagian dari fisik mereka. Jadi teman-teman kalau ketemu orang yang pakai kursi roda, itu bagian fisik mereka karena apa konsep disabilitas itu sebetulnya luas. Apa namanya alat bantu mereka itu bagian dari mereka gitu. Mereka pakai tongkat, mereka pakai kacamata itu memang mereka. Jadi jangan apa namanya dikira apa atau apa ya. Dia itu memang kalau tidak ada itu kan ya mereka buat apa? Kesulitan. Yang kedua apa? Nah ini apa namanya suka salah-salah misalnya teman saya itu tahu blackjack enggak? Data nanti saya sendiri ya itu habis disabilitas netra secara kematian blackjack saya ambil apa? Pas mau tanya punya simpang Sudirman lewat mana ya? Oh ya itu mas terus saja. Tadi ada belok kiri. Nah tadi itu cukup biasa nanti belok kanan. Salah kan? Kenapa kok salah? Iya karena dia masalah dia tidak lihat. Nah, terus kita cara kasih tahu gimana? Dan itu pernah diuruti sama dia. Itu pernah main ke rumah dia. Dong, ayo di depan nih.
Oh iya, itu kewajiban. Itu keluar lancar aja gitu. Lancar buka apa regol itu pagar ya, pagar segala macam. Saya tuh karena kaget langsungnya kelas buka, bahkan nggak bisa lihat kok lancar juga apa regol apa itu enggak. Gua punya otak. Mereka tuh di rumah mereka sendiri mereka tuh sudah apa, jadi gak usah kaget ya. Jadi itu apa gitu loh, jadi jalan tuh benar-benar kayak orang normal gitu. Jadi memang apa namanya mohon maaf matanya itu kebetulan nggak terlihat banget sebagai disabilitas netra itu kan, mohon maaf kalau disabilitas netra ya mohon maaf matanya mungkin tidak ada apa itu benar hampir strictly lurus kayak kita. Dan rumah aku sendiri ya, apa lah. Dan jadi kalau teman-teman ketemu jalan disabilitas netra, dia tanya jalan salahnya apa? Biasanya mungkin nggak semuanya. Ternyata pasti arah jalur jauh. Atau lurus berapa langkah atau berapa meter, mereka tuh agak tahu. Nanti apa arah jam 10 belok gitu, atau arah jam berapa kilo, mereka ngerti gitu. Atau sebagai jarak juga mereka ngerti, apalagi yang sudah mereka biasanya tahu. Terus apa? Ada yang suka lucu tuh gini, ada disabilitas netra bawa buku, pasti pikiran sebenarnya nggak tentu ya. Dia tuh harus beli buku, bukan jualan. Terus apa namanya? Berapa yang kan bingung juga ya berapa apaan gitu. Berapa? Saya itu apa namanya? Dia itu nggak tahu ternyata tuh beli dikira jualan padahal itu kadang perspektif itu pastinya karena pemahaman kita benar bisa tuh jalannya itu punya kerja tuh yang rendah apa malah cuma malah itu yang pertama. Dan yang paling penting saya kasih di nomor 3 ya. Jangan kalau ketemu nih tiba-tiba itu pasti mereka butuh bantuan belum tentu ya. Ya kayak bang yang tadi saya contohkan itu dia hafal sendiri rumahnya. Pas saya minta bantuan bang rumah apa kamar mandinya mana, saya nggak tahu. Tanya. Jangan tiba-tiba ketemu saya misalnya pak bantuan apa gitu, ya belum tentu juga. Tapi kalau mereka terlihat kesulitan, ya bu, terus saya nih, terus saya bantu tidak gitu. Karena kadang ada yang mereka mungkin kayak kursi roda itu loh, awalnya agak kesulitan, terus apa namanya, tapi mereka bisa pada kan disabilitasnya kan bisa dipahami ya. Jadi ada low vision, ada blind person, ada buta warna, apa namanya, macam-macam namanya. Mana saya agak lupa. Kemudian ada disabilitas umum. Teman-teman kadang menyebut itu sebagai tuli. Itu silakan istilah apa namanya dipakai nggak masalah. Kadang mungkin ada bahasa Indonesia atau apa. Saya kurang paham soal. Kalau sama tunarungu kayaknya relatif, disabilitas itu relatif apa mereka lebih mandiri biasanya. Kayak ketua pertama kita Mas Tuhan itu apa disabilitas itu nggak bisa dengar sama sekali. Nah, dulu saya selama jadi sekretaris itu karena belum ada apa, dulu kan sekarang kan sudah ada ya, kita ngomong teksnya keluar ya. Dulu nggak ada bos. Tapi kalau saya meeting sama dia, saya itu pasti buat dan saya pasti kertas. Tapi ya itu bentuk acceptance kita, penerimaan kita. Dia juga berhak menerima informasi seperti kita. Ada keterbatasan pendengaran, bukan berarti dia tidak punya hak kan gitu ya kan? Bukan berarti dia tidak punya hak untuk apa? Untuk apa namanya menerima informasi. Satu macam juga sih. Disabilitas umum macam-macam. Ada yang kategorinya rendah, sedang, berat, bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Sehingga kalau yang sedang atau berat saja, apa alat bantu tahu kan ya? Apa? Kemudian disabilitas bicara. Nah, disabilitas rumus sejak lahir itu dipastikan disabilitas bicara. Karena maaf mereka tidak pernah
dia tidak bisa. Tapi beda dengan orang yang dulu pernah dengar, kemudian karena kecelakaan, sedikit atau apa, dia tidak suka. Dia bisa ngomong kayak Mas Adit itu. Jadi kalau kalian buka-buka bisa ketemu Mas Adit ya, karena sekarang dia di Jakarta juga, dia dulu kerja di Jakarta, dan sekarang dia di Jakarta. Apa namanya? Kalau yang pernah sempat mendengar itu ngomong itu lancar kayak dan semua kemudian disabilitas bicara, kemudian ada disabilitas fisik, ya kan? Disabilitas fisik itu apa? Kelainan otot dan atau tulang kayak saya ini. Tapi ya itu bukan berarti saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kadang orang tuh suka salah, misalnya tadi saya bawa apa gitu, apa dibantu gitu, nggak apa-apa sekedar nawari gitu. Tapi kadang mungkin ada orang yang terus, kalau saya sih nggak masalah. Tapi kadang ada orang yang terus. Nah, lucunya tuh gini, saya tuh pernah dulu ujian sih. Percaya nggak saya bisa diterima? Saya kalau bukan D itu, saya bukannya sombong ya. Karena kalau SIG D itu dia ini apa? Ada modifikasi di kendaraannya khusus. Nah saya mobilnya POM gitu. A bisa dapat gitu. Nah lucunya dulu tuh saya diragukan sama polisi. Dan itu satu ketika kuliah lagi kosong, terus kebutuhan gitu. Saya sama bapak saya bapak masih lah, terus jalan sih yuk. Ini pernah polisi Polres. Pak, bapak saya ngomong pak mau jalan si A. Oh iya silahkan. Bapak silahkan itu saya. Oh bukan anak saya mau daftar sih. Tulisnya tuh ada nge-lag, ada bufferingnya gitu. Gimana deh kalau nggak salah. Soalnya itu sebentar ya Pak, saya ada teman saya. Ya kemarin. Terus yuk, dokter sampai cuma dokter saya tidak bilang Pak. Orang sih dalam yang dokter si anaknya itu saya cacat itu. Orang lah, makanya punya sampai orang terus akhirnya mereka bersepakat saya penjalan atasan saya gitu ya. Hanya atasannya keluar, saya lupa putih bicara atau apa. Sampai akhirnya kebetulan itu kapolresnya nggak ada, bukan orang Polres ya. Di bawahnya itu mungkin ya kalau perusahaan mungkin jangan ke direktur lah, kebetulan ibu-ibu Polres bukan. Ada apa data sih gitu. Iya bu, oh ya silakan untuk saya gitu. Saya keluar ke parkiran. Silakan duduk di motor. Saya mau daftar sih pak. Iya bersih mobil. Oh, bisa bawa mobil. Bawa mobil tidak bisa, kalau nyetir bisa. Akhirnya yaudah, saya lihat mobil itu kayak apa tuh? Tahu gak mobil bapak saya waktu itu Corolla tua itu, sekarangnya berat sekali. Saya bawa dong, suruh parkir segala macam. Pokoknya suruh bawa terus parkir, terus dibuka, kayak teroris tuh. Semua kok kampusnya pun dia lihat, jadi itu ini ada di perusahaan tuh. Melihat oh ternyata tuh dia pengen tahu ada alat khusus enggak. Mas ada modifikasi enggak? Oh, tidak ada bu. Ini masih asli bu. Dan bapak nggak ada modifikasi. Ditanya lagi ada alat khusus enggak? Jadi agak kesal gitu loh. Agak sebetulnya gitu. Kayak meragukan saya gitu kayak nggak gitu. Saya bilang gitu. Ada alat khusus enggak? Ada bu gitu. Apa? Oh ini steering by power bu gitu. Karena saya belum power steering. Berat sekali steeringnya itu. Teman-teman nggak tahu yang cowok pernah nggak kita jam super pernah nggak? Itu kan pulang-pulang tuh kan jadi adera gitu. Berat banget. Cuma pernah. Jadi seberat-beratnya saya nggak power steering. Jauh lebih berat. Saya nggak power steering. Berat betul. Apa namanya?
Yaitu kalau teman-teman intinya ketemu disabilitas, jangan dilakukan dulu. Ya mungkin apa namanya ada yang, tapi intinya jangan berpikiran dia nggak mampu dia baca. Apalagi kalau teman-teman nanti baca ada yang panitia yang menonton nggak sih? Ada. Misalnya ketemu disabilitas, ya nggak apa-apa tanya aja, butuh bantuan tidak. Tapi sopan gitu loh, jangan menjelek atau melotot gitu atau apa. Kita ya sopan aja. Need and help, apa namanya, pokoknya tetap etika salah satu acceptance itu paling penting ya. Nah, oke, disabilitas fisik, kemudian disabilitas apa mental ya kan, nah disabilitas mental itu biasanya ada pendampingnya. Kalau saya gitu ya, tanya dulu sama pendampingnya. Karena kalau kita ngomong sama yang bersangkutan nanti ya mungkin kita agak susah. Kayaknya sama pendampingnya. Tenaga dari dapur juga, biasanya pendampingnya. Kayaknya kan sama pendamping. Oke, di skip aja. Nah ini ya, tolong ya tadi apa tunawicara, jangan pakai tuna ya. Karena pakai disabilitas apalagi itu si tuli itu, kalau si itu kayak cenderung mendiskreditkan. Mereka tuh saya kalau aku ya tuli gitu aja, nggak pakai siapa apa gitu. Budak itu jangan pakai tuli ya. Iya jangan. Tapi gini teman-teman, kalau tahu di Fatum ini belum pernah tahu, itu kan komunitas apa di tuli disabilitas. Mereka tuh bisa ada aksi seni apa dance gitu segala macam. Nah kalau mereka sudah dekat satu sama lain, terus saling mengejek itu nggak masalah karena dia sepeda butuh konco, sepeda pada teman. Tapi ini ada baru pertama kali ketemu, ya jangan ya, cek gitu, jangan gitu ya. Nah kadang kita suka nggak sadar teman-teman. Pas ya, misalkan guyon apa, misalkan di kelas gitu, terus saya tanya apa gitu, jawabnya salah, terus kan biasa, salah jawabannya dasar apa namanya, selain itu apa pokoknya ngecek pakai istilah disabilitas. Jadi lupa apa namanya apa. Nah, siapa yang satu langsung. Sudah dasar kamu sana ya. Tadi siapa yang boleh bilang? Benar, berarti dia sudah punya teman namanya siapa? Naura, fakultas. Semester. Hah? Betul, skripsi tadi ya. Jadi apa sih? Gak apa-apa maksudnya dia semua. Kelas filsafat hukum ya. Jadi kelas filsafat hukum. Filsafat hukum itu salah satu panel. Ini terpersoalan, soalnya itu kecil. Saya itu semester 1 karena masih seleksi beasiswa Australia, bachelor training assistant masih pada. Kemudian saya tidak saya belajar desain untuk saya baru kuliah semester 2, terus semester 3 itu baru ambil mata kuliah semester 1. Salah satunya filsafat hukum, dosennya sama Prof Edi. Saya masuk. Teman-teman angkatan saya kok di sini semua gitu, yang gak ada cuma 3 orang gitu. Saya semester 3 gitu. Saya ya udah gitu kan, di sini semua kita ngulang semua ya. Kalau nggak lah Prof itu kayak apa, kalau ngasih nilai memang susah. Begitu kalau saya panggil angkat tangan dan sebutkan nilainya. Misalnya mbak siapa namanya? Kasijo. Iya. Marista. Marista. Marista hadir.
sebutkan nilainya C misalnya gitu. Berapa dari ini kan apa soalnya kalau C C C tapi ada yang B juga ada itu misalnya faktor agar nilainya berapa? C bagus. Bener saya juga dapat C. Iya tadi kita balik lagi ke materi kalau disabilitas kereta, disabilitas mental, ada pergantiannya ya kita yang saja tidak. Mereka selalu terbuka kok. Coba apa namanya next slide-nya. Dan hindari itu ya istilah-istilah yang dasar autis apa jangan. Iya selanjutnya. Nah ini betul. Orang suka salah paham. Misalnya kita udah friend sama orang yang pakai kursi roda, misalnya kita nggak tahu nggak apa. Aku mau ke kamar mandi nih, masuk tasku tuh taruh belum soalnya ke kamar mandi nggak boleh ya. Ya mereka kan dia duduk, memang mereka duduk tapi jangan tiba-tiba taruh barang di depan. Ya kayak duduk gitu. Jangan tiba-tiba langsung duduk ke kamar mandi atau apa. Terus kadang itu kita suka salah apa? Karena yang digambil piringnya terlalu tajam. Di sekolah itu kalau tidak salah. Apa namanya? Ya kalau cek itu misalkan tahu pengurusnya siapa ya atau paling enggak apa namanya kita bisa mencari nama dan yang lebih pandai kita bantu orang lain 2 orang ya inisiatif. Oke next slide ini mohon maaf ya saya itu masih ini materi dulu pas saya masih SD saya masih tulisannya tuh apa dari next slide sorry gambar tadi nah kalau rem itu yang benar harusnya 3 rem dan miring jadi ada pegangannya nggak terlalu tinggi apa sejajar dengan tangan dan tidak terlalu miring landai ya itu paling nggak tuh berapa derajat. Oke lanjutnya nah ini teman-teman saya lupa kalau ketemu disabilitas umum itu mereka tuh biasa berusaha membaca gerak bibir kita apalagi mereka yang sudah orang jadi jangan ketemu tunarungu terus apa kayak yang game dulu di SMP itu iya tidak bisa jangan ya yang penting itu gerak bibir itu terbaca dengan baik api atau apa karena kalau kita terlalu apa misalkan teriak-teriak itu kan bibir itu kan cenderung pangannya terlalu kan nggak kebaca gitu itu mereka tuh masanya pun juga agak-agak bisa membaca malah cenderung bagus itu apa lagi ya tulisan atau gambar terus kalau punya HP yang ada ya pakai kalau enggak ya itu saya benar-benar tulis tangan sendiri dia tidak berteriak itu jangan disingkirkan ya tetap apa namanya mereka punya untuk berpartisipasi info sebagainya. Next slide. Nah kira indah next slide aja sorry next slide. Oke itu sudah yang saya satu ada pertanyaan sebelum saya ini maaf sekali ada pertanyaan dia menang sekali tamu sama saya dia itu dosen tapi bukan dosen sebelumnya apa namanya saya kerja di Jakarta legal officer Paman Persada yang namanya panggilan saya alhamdulillah kok ya lolos dulu saya PNS dulu saya nggak lolos padahal daftarnya itu formasi bisa pas fisik nggak lolos apa di pas SKB pas SKB itu ada fisik terus aku nah saya itu lari memenuhi syarat waktunya apa syarat terus apa
pull up, oke. Sit up. Itu membentuk sit up tahu kan yang terus ini itu cium lutut kiri lutut kanan benar harus nempel gitu. Dalam 1 menit saya 22 kali itu. Cuma saya nggak bisa push up memang, nggak bisa push up, nggak bisa kelas filsafat hukum. Ya, masa saya itu sebenarnya saya ingin bertanya, apakah orang itu masuk ke dalam kayaknya sekarang masuk. Saya maaf saya belum membaca lagi materi. Kalau itu misalnya autis bipolar, maaf pertimbangan bisa sehingga saya itu setelah itu bisa akan menggunakan banyak sudah termasuk dengan kajian itu bahkan apakah kajian juga bisa disabilitas tapi saya itu disabilitas ganda ya ya jadi bertanya yang lainnya badan Mbak mau masuk kumpul tidak mau mengikuti jejak saya, tambah saya jurusannya apa? Konsentrasinya apa? Itu ATM. Orang-orang sesat di sini. Oke, ada yang ditanya? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Tanya kadang kita pengen membantu kan ada teman daksa kita pengen membantu tapi perasaan kita terlalu cepat berarti kita ngelakuin apa terus apa yang bilang kita Jadi kita berarti tetap sopan saja. Tapi mohon maaf ya, orang kan punya kondisi respon yang berbeda-beda. Tata belakang. Kita ada beberapa orang yang bisa nggak apa-apa sih cuma hidup gitu. Tiba-tiba jadi teman-teman yang tanya don terus apa nggak bisa ya terus sih. Dulu tuh kita punya teman namanya itu Eki itu mohon maaf ya tadinya cuma sorry pernah ketemu Eki nggak? Pernah kan? Segitu itu kok masuk juga itu. Terus tangannya kayak saya lebih pendek ya. Jadi itu apa memang ya ada intinya gini, ada anggota keluarga yang tidak menerima dia sebagai disabilitas. Terus ada latar belakang tertentu, ini apa pelampiasannya itu suka marah. Kita nggak tahu ya bantuan dia marah gitu, atau memang marah. Nah kalau ketemu gitu ya mohon maaf gimana bisa saja. Tapi kalau sama saya, insya Allah saya baik lah. Dan tiba-tiba kayak misalnya tadi yang barengi mas siapa namanya Habib ya, siapa namanya? Siapa namanya? Bukhari ya, Bukhari. Saya Bukhari. Tiba-tiba nawarin bantuan saya sama saya datang sih ya gitu. Gak masalah sih mungkin ada yang seperti itu ya. Ya itu dinamika kayak gitu. Yang kita tuh sopan santun, acceptance menerima dia gitu, apa namanya tidak hal ya masalah jangan-jangan dan itu tadi misalkan kalau tunanetra itu arah jauh dan apa orang guidance blognya apalagi kalau ada yang langsung itu ada juga teman-teman saya guidance itu harusnya lurus itu ada apa namanya misalkan di sini ada pohon gitu ya
Itu ada gadget itu yang salah tuh terus meninggal gitu loh. Harusnya tidak meninggal. Ya dia tetap kaku gitu garisnya gitu. Terus gitu. Garisnya harusnya kaku. Nah kalau memang ada hal seperti ya disampaikan saja pasti. Depan nanti sekira berapa meter ada pohon, ada lubang bahkan kasih tahu ada parkir motor dia ngerti. Dia memang punya tongkat, tapi kalau kita kasih tahu dia orang itu baik. Ya tadi kita minta semua. Oh yang itu sempat satu aja. Ada yang tanya lagi? Oke saya rasa cukup ya. Saya buat lagi ya. Dan gagalkan. Oke terima kasih teman-teman. Semoga sukses selalu. Apa studinya ya. Saya doakan semoga ditanya saja. Begitu kita yang menegangkan. Lepas daftar kemana-mana itu. Daftar saya tanya lepas, daftar dulu yang dihitung lepas. Saya kemarin saya tanya lepas nggak lolos lagi ya. Apa? Saya itu ini, oh ya saya itu lupa mau cerita. Saya itu akhirnya kan jadi sahabat. Saya kan. Saya bilang sama dia, Bapak biasanya nggak bisa. Kata saya, oh ya nggak apa-apa kan kamu formasi bisa aplikasi sih. Ya udah oke ya. Ini rasanya kurang, nggak lolos. Bahannya bilang bisa catatan. Lumayan uangnya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, maaf sekali waktunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.